harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Jikalau kemudian kepala daerah adalah menjadi petugas partai dan harus tunduk pada ketua umum partai, kalau begitu, bagaimana kalau kader partai dari PDIP korupsi? Apakah atas perintah partai? Dan ini bermanfaat bukan hanya untuk satu partai, dua partai, tiga partai, untuk semua kepala daerah. Iya, termasuk PDIP gitu ya, bukan Pak? Posisinya partainya, tapi posisi kepala daerahnya ya, yang kita harapkan. Karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat, dan dia harus bertanggung jawabkan kepada rakyat kembali. Megawati Soekarno Putri yang adalah Ketua Umum Partai PD Perjuangan telah memberikan instruksi agar kepala daerah dari Partai PD Perjuangan tidak mengikuti retret. Hal ini sudah terjadi dan publik sudah tahu bahwa memang selama ini Partai PD Perjuangan selalu memperlakukan para kadernya sebagai petugas partai. Sehingga sekalipun itu instruksi presiden sekalipun, itu tetap tidak diindahkan karena mereka lebih mendengarkan apa perintah dari ketua umum partainya. Padahal mereka tidak sadar bahwa mereka dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk oleh ketua umum partai. Untuk menjadi seorang kepala daerah, mereka perlu melewati tahapan yang disebut dengan pemilu. Artinya rakyatlah yang memilih mereka. Tetapi ketika hendak menduduki sebuah jabatan, setelah dilantik dan ditunjuk untuk mengikuti kegiatan yang benar-benar untuk mensinkronkan setiap program nasional dan juga program daerah, mereka justru lebih mendengar perintah dari ketua umum partainya. Salah satu contoh adalah Pramono Anung yang adalah Gubernur Jakarta. Jauh sebelumnya ia mengatakan bahwa setiap program pemerintah pusat mereka akan bersinergi. Tetapi tidak berselang lama, ketika Mega instruksikan tidak ikut, ia pun diam seribu bahasa. Dan bahkan ketika dimintai keterangan oleh wartawan sekalipun, ia lebih banyak menghindar. Namun informasi terupdate hari ini, Pramono dan juga beberapa temannya, yakni kepala daerah dari Partai PD Perjuangan, mereka beranjak menuju Magelang untuk mengikuti kegiatan retret. Kalau memang harus mengikuti kegiatan retret, kenapa dipending seperti ini? Lebih elegan, lebih mantap atau lebih keren, ya kalau tidak mau ikut retret sekali, tidak usah ikut retret sama sekali. Kenapa harus beberapa harinya tidak ikut, lalu kelanjutnya diikuti? Ini terkesan bahwa karena banyak sekali suara dari publik yang memberikan kritikan pedas terhadap kepemimpinan Megawati Soekarno Putri dalam tubuh Partai PD Perjuangan, maka dengan begitu mereka pun kembali mengikuti retret. Tetapi sudah kurang bagus, sudah kurang elok ketika sudah terjadi instruksi untuk dipending dulu, lalu mereka akhirnya mengikuti kegiatan tersebut. Baik, dalam video ini kita akan mendengarkan apa komentar dari Prabowo dalam rangka untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan kegiatan retret ini. Dan juga apa komentar dari Mendagri Tito Karnavian, dan apa sanksi tegas bagi para kepala daerah yang tidak mengikuti kegiatan ini. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, kita langsung saja ke video-videonya. Harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya. Kami rakyat Indonesia pastinya akan mendukung terus Bapak Presiden, dan kami sebagai rakyat Indonesia pastinya juga akan terus berada di belakang Bapak untuk mendukung Bapak membersihkan aparat negara yang mereka melakukan ketidakadilan. Apapun itu, Pak. Kami rakyat Indonesia pastinya mendukung dengan pemerintahan yang Bapak pimpin sekarang agar negara kita ini bersih,
adil, transparan. Terima kasih untuk kepimpinan Bapak yang sekarang ini. Kami jadi semakin semangat untuk terus mendukung Bapak membersihkan segala apapun itu yang kami merasa itu tidak adil ya, yang diperlakukan kepada rakyat saat ini. Semangat terus Pak, sehat terus, dan terus berjuang untuk rakyat Pak. Terima kasih Pak Presiden Prabowo Subianto. Sebagai kepala daerah tentunya tunduk, taat, patuh pada apa yang dipersiapkan oleh pemerintah pusat. Karena undang-undang yang mengatur tentang hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu ada 152 kata. Kebetulan waktu itu saya termasuk yang menyiapkan, jadi saya hafal dan tahu banget bahwa yang namanya pemerintah daerah itu dalam koordinasi pemerintah pusat, sehingga apa yang dipersiapkan oleh Presiden Prabowo untuk retreat dan sebagainya seyogyanya semua kepala daerah mengikutinya dengan baik. Katanya Pak Prabowo nggak boleh disetir sama Pak Jokowi, tapi itu para kepala daerah kok boleh disetir Bu Megawati. Katanya Pak Prabowo nggak boleh jadi bonekanya Pak Jokowi, tapi itu para kepala daerah kok boleh jadi bonekanya Bu Megawati? Bapak ikut retret tadi hari ini, Pak? Bapak ikut retret nggak? Untuk warga DKI Jakarta, selamat ya telah mendapat Gubernur Pramono Anung. Nah, sekarang kan sudah paham kan? Tuh, orang itu petugas partai, ya. Mereka itu tidak memikirkan rakyat. Hanya perintah maknya diikuti. Hanya perintah mak banteng yang harus mereka dengar. Harus perintah mak banteng, mereka harus nurut ya. Kalau untuk kan kayak masih bocah cilik yang harus diajari maknya. Pergi ke sana kok nak, mangut. Nggak boleh ke sana kok nak, mangut ya. Pantasan sudah berapa kali di Jakarta kena musibah. Ada nggak orang itu, gubernur kalian turun ke lapangan untuk meninjau rakyat DKI Jakarta yang kena musibah? Nggak pernah nongol kan? Ya itulah gara-gara nggak ada perintah dari mak banteng, si mak lampir. Oke, tuh nanti kalian lah selama menikmati 5 tahun. Ada nggak nanti mereka memikirkan rakyatnya? Oh tidak, dia hanya memikirkan mak lampirnya, mak banteng. Aduh, mau ngasih duit berapa nanti ya ke mak banteng gitu. Nah lo kan misal kalian milih kan Pramono Anung, nah buktinya mereka tidak mau nurut apa itu yang suruh Pak Prabowo retreat ke Magelang ya. Mereka hanya nurut ke mak banteng aja. Sampai nggak berani mereka ngomong, sampai nggak berani berangkat ke Magelang. Wih, takut banget. Aduh, kasihan amat. Masa harus ngikuti mak lampir melulu? Kalian nggak bisa mandiri ya? Mandiri dong sekali-sekali. Masa harus ngadu ke emak? Harus nurut kata emak? Yang milik kalian itu kan DKI Jakarta itu, bukan mak banteng ya. Jangan kalian sia-siakan suara rakyat yang ada di DKI Jakarta yang telah memperjuangkan kalian untuk menang. Masa kalian itu tidak bekerja untuk rakyat? Berarti kalian tidak memikirkan rakyat, hanya memikirkan mak banteng kalian itu. Waduh, inilah susahnya kalau petugas partai bonekanya mak banteng ya. Mereka itu kan kayak boneka, kayak catur, harus melangkah di sini gitu. Orang itu kan kayak anak catur, sini kok ya, sini kok ya, gitu. Nah lo kan kecil, aduh. Nikmati ya gubernur kalian baru ini, petugas partai cuy ya. Mereka tidak akan memikirkan rakyat, hanya memikirkan mak banteng doang. Oke. Pak Pram,
Sebentar. Pak, sudah dapat tulisan dari Bu Mega, Pak? Ada instruksi khusus Pak dari Bu Mega? Iya, Pak. Ini Pak, isu seperti ini masa nggak ditanggapi toh, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya itu, Pak? Mau naik mobil. Pak, ini langsung ke Magelang atau kemana, Pak? Ya naik mobil. Saya orang Jogja. Oke, habis ini kemana, Pak? Habis ini rencananya kemana? Saya orang Jogja. Bapak ibu saya dimakamkan di sini. Terus mau kemana? Ya nanti tergantung supirnya mau kemana, saya ikut aja. Ya, makasih ya semuanya. Makasih, Pak. Kan ada anggota PDI yang ikut, Pak? Yang ikut ke Magelang, Pak? Makasih ya, makasih banget. Bu, langsung saja Bu, ini sebelumnya sudah ada instruksi dari Bu Megawati begitu ya untuk menunda perjalanan retret. Kira-kira alasan apa sih Bu yang menurut Ibu nih, Ibu harus tetap ikut retret pada hari ini hingga tanggal 28 nanti? Silakan Ibu. Singkat saja Bu. Gimana Bu? Kita masuk TV. Sebelumnya Ibu sempat mengatakan bahwa ini tuh tujuannya untuk rakyat, untuk masyarakat begitu Bu. Kira-kira nanti apa sih Bu alasan tersendirinya begitu Bu? Sedikit saja Bu. Sedikitnya. Oke, pemirsa, ini Bu Paramita enggan untuk menyampaikan alasannya begitu ya. Bu, sebelumnya Ibu saya lihat di berita juga sudah ada beberapa berita kalau Ibu ini untuk mendukung masyarakat, di mana ntar program-program Ibu juga lebih baik begitu kalau mengikuti pembekalan. Sedikit saja Bu mungkin disampaikan Bu. Sedikit saja. Oke. Baik. Ya pemirsa, tadi saya Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma memutuskan akan tetap mengikuti retret kepala daerah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah hari ini. Paramita Widya bersikeras menghadiri retret kendati sudah mengetahui ada instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri soal larangan kepala daerah kader PDIP untuk mengikuti retret. Saya akan mengikuti retret di Magelang dan kemudian tetap di Brebes akan dilanjutkan. Program-programnya dilaksanakan oleh Wakil Bupati kami, Bapak Murja, untuk program-program yang sudah kita rencanakan di 100 hari kami bekerja. Paramita Widya Kusuma merupakan kader PDIP dan mantan anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Paramita bersama Wurja baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Brebes setelah memenangkan Pilkada Brebes sebagai calon tunggal. Sikap kader terbelah, 47 kepala daerah tak ikut retret. Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarno Putri mengeluarkan instruksi mendadak sehari sebelum pelaksanaan retret. Ia melarang seluruh kadernya yang telah dilantik sebagai kepala daerah untuk tak ikut ke Magelang. Perintah tersebut dikeluarkan beberapa jam setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Hal itu menimbulkan banyak dilema bagi para kepala daerah dari PDIP. Terdapat 177 kader yang sukses memenangkan Pilkada serentak 2024. Jumlah itu termasuk kepala daerah dan wakilnya. Meskipun masih belum diketahui secara pasti berapa jumlah kepala daerah dari kader PDIP yang patuh pada instruksi Megawati, namun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan sebanyak 47 kepala daerah tidak mengikuti retret di Akademi Militer Magelang tanpa alasan. Sikap kader PDIP tampak terpecah. Pasalnya, beberapa kepala daerah yang merupakan kader PDIP langsung mematuhi instruksi Megawati. Salah satunya adalah Masinton Pasaribu yang baru saja dilantik sebagai Bupati Tapanuli Tengah. Namun di sisi lain ada juga yang memilih untuk tetap datang ke Magelang, seperti Bupati Malang HM Sanusi dan Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asyidiki Jayabaya. Pakar Komunikasi Politik FISIP Universitas Brawijaya, Ferdi Firmantoro, menyebut setidaknya ada makna politik di balik keputusan tersebut. Menurutnya, Megawati ingin menegaskan bahwa otoritas politik utama bagi kepala daerah bukanlah presiden, melainkan partai politik. Ia juga melihat larangan itu sebagai bentuk oposisi yang lebih tegas terhadap pemerintah. Selain itu, kebijakan ini dinilai sebagai upaya untuk menjaga kesolidan partai. Larangan tersebut bisa dimaksudkan agar kader tetap loyal pada garis partai, bukan pada figur presiden atau kebijakan pemerintah yang mungkin dianggap tidak sejalan dengan kepentingan partai. Bagaimana menurut Sobat Iswi? Tulis di kolom komentar.
Bupati Brebes Paramita Widyakusuma tetap mengikuti acara pembekalan di Magelang. Wih, mantap, keren. Ini emangnya bupatinya. Good luck. Ya, sekali-sekali tuh nggak usah ngikuti apa kata mak klien ya. Nggak usah didengarin, harus mandiri dong. Jangan dikit-dikit harus melapor ke mak klien. Itu buktinya sih Gubernur DKI Jakarta nggak berani ikut retreat ke Magelang gara-gara dilarang mak klien ya. Nggak usah, karena yang memilih klien itu jadi bupati kan rakyat, bukannya mak klien ya. Kan klien sendiri yang berjuang untuk mendapat jabatan itu, bukan mak klien memperjuangkan klien. Ya enggak, klien sendiri dan rakyat memilih klien, jadi kan harus utamakan suara rakyat, jangan klien utamakan suara mak klien. Jangan mau jadi bonekanya mak lampir. Nggak bisa, nanti klien bakalan ngunsep dan hancur kalau terlalu mengikuti arahan mak klien. Para mak klien itu kan bikin klien hancur nantinya ya. Jangan terlalu digubris apa kata mak lampir, bahaya kalian nanti bakalan hancur. Kayak gini baru keren, jauh usah diikuti-ikuti apa kata mak klien. Mantap lah, semoga jabatan jadi bupati sukses selalu ya, walaupun kalian dari kader mak banteng. Tapi kalian aku suka. Buktinya si Masinton gak berani ikut retreat gara-gara dilarang mak klien. Hanya klien lah yang berani melawan, menentang perintahnya mak klien. Aduh, mantap, keren. Jangan mau ya jadi petugas partai, harus jadi petugas rakyat ya. Perjuangkan klien rakyat klien, jangan kalian perjuangkan mak banteng ya. Jangan sia-siakan suara rakyat yang telah memilih klien untuk jadi bupati di Brebes. Perjuangkan rakyat, jangan perjuangkan mak lampir ya. Selamat. Meski ada larangan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Bupati Brebes Paramita Widyakusuma tetap mengikuti retret atau pembekalan di Magelang, Jawa Tengah bersama dengan kepala daerah lainnya. Dari pantauan hari pertama kerja, Bupati Brebes Paramita Widyakusuma tidak nampak ada di ruang kerjanya. Wakil Bupati Brebes Warja mengatakan, Bupati Brebes Paramita Widyakusuma hari ini berangkat ke Magelang untuk mengikuti retret selama 1 pekan ke depan. Paramita Widyakusuma merupakan kader PDIP dan mantan anggota DPR RI dari fraksi PDIP yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Bupati Brebes. Pasca ditahannya Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengeluarkan instruksi kepada seluruh kader PDIP yang telah dilantik sebagai kepala daerah untuk tidak mengikuti retret di Akmil Magelang yang mulai digelar hari ini. Untuk Ibu Bupati sendiri hari ini jadwalnya mengikuti retret. Berapa hari itu Pak? Itu sampai tanggal 28. Nah, berapa sejak apa sih Pak Bupati? Sejak hari ini. Oh, sejak hari ini ya? Hari ini pagi. Berarti hari pertama kerja tidak di kantor tapi di apa kegiatan pembekalan itu ya Pak ya? Di Magelang ya? Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 28. Ngejar waktu, terus selesai paripurna saya langsung ke Magelang. Soalnya minimal maksimal jam 3 sore. Iya, jadwalnya sana. Tetap ikut retret Pak ini Pak? Ikut. Ada instruksi Pak? Nah, mohon maaf. Bahwa sebenarnya ikut retret kepala daerah itu bukan kewajiban. Karena kepala daerah itu ya tidak harus mengikuti semua apa yang diinginkan oleh pemerintah. Meski kita juga tidak bisa menutup mata perdebatan-perdebatan yang hari ini cukup kontroversial. Misalnya itulah menunjukkan bahwa PDIP, kader-kadernya yang jadi kepala daerah adalah petugas partai. Kan itu memuat. Jadi kepala daerah PDIP ini sebenarnya dia adalah petugas rakyat atau petugas partai. Memang ya, para kepala daerah yang membangkang presiden itu menang nasib lah kalian tuh jadi bupati dan wali kota.
Masa begini cara pandang kalian tuh? Hei, ingat dong. Lihat daripada kondisi daripada ketua umum itu. Ya kan? Lihat dong kondisinya. Masa semua kalian ikuti? Astaga. Halo, brother. Ya. Para kepala daerah yang bertarung. Ya, yang sudah terpilih. Dan berdarah-darah mengeluarkan uang, tenaga pikiran, uang sendiri untuk mencapai cita-citamu menjadi kepala daerah. Emang uang ketua umum? Ya, uangmu, pikiranmu, pertarungan adalah keluargamu, bos. Kok kalian ikuti? Semua kalian ikuti. Ya, perlu kalian ingat, jabatan kepala daerah berbeda dengan jabatan DPRD, jabatan legislatif. Yang dimana legislatif itu ketika membangkang kepada partai bisa di-PAW. Paham nggak kalian tuh? Beda dengan eksekutif bupati. Ketua umum tidak berhak memecat bupati, bos. Tahu nggak? Halo brother, ingat ini. Selama berkampanye, tenaga pikiranmu, materimu, ya, habis di situ. Masa kalian semua yayakan? Ingat loh, terutama kepada kawan-kawan kepala daerah ini, yang dimana daerahnya, pendapatan asli daerahnya, sumber pendapatan daerah itu yang masih minim, yang masih mengharapkan bantuan daripada pusat. Bagaimana ke depannya ini ketika membangkang kepada presiden? Anggaran ini, halo bos, jangan harap ini di ACC. Udah, bekerja keraslah kalian. Ya, kalau enggak, saran saya minta pertanggungjawaban kepada ketua umum itu. Biar aja uang partai kalian itu, uang ketua umum itu yang membantu. Bagaimana program-program yang kalian lempar, yang kalian kampanyekan selama kampanye kepada masyarakat setempat. Ngeri, bos. Makanya aku katakan, kenapa kalian semua yayakan? Ingat loh, pimpinan kalian itu udah pukul 8. Ya wajar lah, kadang-kadang bersalahan. Karena udah faktor U. Masa kalian diikuti, bos? Astaga, ke jurang lah kalian nih. Nggak akan balik itu modal, bos. Selama berkampanye. Ya, kan begitu besar itu. Bagaimana kalian memikirkan itu? Balik modal pun kalau bisa, udah syukur. Jangankan surplus. Dengan tingkah laku kalian tuh, melawan pimpinan presiden. Yang dimana anggaran itu di ACC dan ditandatangani oleh presiden, melalui Menteri Keuangan. Kalian lawan pula. Ya, ambiar kalian, gelap sudah. Terima kasih. Udahlah, negara tidak usah membayarlah gaji-gaji dan tunjangan mereka lah, para kepala daerah yang membangkang kepada presiden ini. Ya, suruh aja itu bupati sama wali kota ataupun kepala daerah yang membangkang kepada presiden untuk mengajukan tunjangan ataupun gaji bulannya kepada ketua umumnya. Ya, karena mereka hanya malu kepada ketua umum, bukan kepada presiden sebagai kepala pemerintahan sebuah negara. Ya, minta kalian lah itu tunjangan, gaji bulanan kepada ketua umum kalian tuh. Ya, ya, kesitulah kalian minta, karena kan kesitu kalian manut. Oke, bukan kepada negara. Update ya mungkin Pak Bimar ya yang tahu. Ya, kita apa yang nggak hadir ini kan yang belum ada keterangan. Ya, bisa mungkin karena masalah gangguan perjalanan atau mungkin masalah kebijakan partainya. Saya menganggap bahwa kegiatan orientasi kepala daerah ini sangat penting. Bukan kepentingan pusat, kepentingan daerah itu sendiri. Supaya rekan-rekan kepala daerah ini memiliki bekal yang cukup sebelum 5 tahun nanti melangkah. Ini hanya kegiatan 7 hari dibanding dengan 5 tahun mereka akan bekerja. Mereka punya waktu untuk bertemu dengan kepala daerah lainnya. Lihat sini cair sekali tadi. Ini baru 1,5 hari ya, sudah cair, mereka saling kenal.
satu kamar ternyata nggak satu daerah. Tadi saya datang dengan Pak Bima, satu tenda, ada yang dari Jawa, dari Seragen kalau salah, ada yang dari Timur, ya ada yang dari Ambon, gabung, saling kenal. Itu yang kita harapkan. Jikalau kemudian kepala daerah adalah menjadi petugas partai dan harus tunduk pada ketua umum partai, kalau begitu, bagaimana kalau kader partai dari PDIP korupsi? Apakah atas perintah partai? Apakah atas perintah Bu Mega? Ini kan menjadi pertanyaan yang harus kita telaah lebih lanjut. Saya terperangah dengan adanya surat instruksi dari PDIP. Apalagi jikalau kemudian alasan daripada Bu Mega karena Mas Hasto. Apakah Mas Hasto lebih penting daripada rakyat Indonesia? Bahkan dalam surat instruksi saya sudah baca betul, di situ ada diksi yang mengatakan bahwa Hasto adalah hasil daripada kriminalisasi. Ini provokatif, ya kan? Kalau dianggap Hasto kriminalisasi, bukankah ketika dalam persidangan pra-peradilan sudah terungkap semua bahwa memang sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti yang kemudian menjerat Mas Hasto menjadi tersangka, bahkan sudah ditahan oleh KPK. Jikalau PDIP kemudian menganggap ya, bahwa Hasto adalah hasil kriminalisasi, silahkan ditunjukkan pada persidangan bahwa Hasto tidak bersalah. Jangan kemudian membuat satu surat edaran di mana hanya satu kader Mas Hasto Kristianto menjadi tersangka dan ditahan, kemudian kepala daerah dilarang untuk mengikuti retreat yang dimana itu menjadi program daripada Presiden Prabowo. Pemahaman kalau retret ini penting sudah disampaikan nggak sih Pak kepada partai begitu, mungkin dari semua sudah. Dan ini bermanfaat bukan hanya untuk 1 partai, 2 partai, 3 partai, untuk semua kepala daerah. Iya, termasuk PDIP gitu ya. Bukan Pak, posisinya partainya, tapi posisi kepala daerahnya ya, yang kita harapkan. Karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat dan dia harus bertanggung jawabkan kepada rakyat kembali. Partai kan hanya kendaraan mereka untuk bisa ikut dalam pemilihan. Ketika dia terpilih, dia tanggung jawabnya lagi nomor 1 bukan kepada partainya, tapi nomor 1-nya tanggung jawabnya kepada rakyat yang memilihnya dia nanti. Nah, silakan rakyat nanti menilai. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi gimana teman-teman? Rasanya punya kepala daerah tapi statusnya hanya petugas partai dan dengan mudahnya disetir dan diatur-atur oleh ketua umum partainya. Saya jadi ingat dengan apa yang pernah dikatakan oleh Pak SBY dalam sebuah wawancara bahwa jangan ada matahari kembar. Apakah Pak SBY ini menyinggung era Pak Jokowi ketika Pak Jokowi menjadi presiden tapi diatur-atur oleh Megawati? Dan itu matahari kembar. Nah, selain itu para pembenci Jokowi kemarin kan mengatakan Pak Prabowo jangan mau diatur-atur sama Pak Jokowi. Sekarang ada ketua umum partai ngatur-ngatur kepala daerah, kok mereka diam aja sih? Gimana menurut kalian teman-teman? Coba komen di bawah ya. Terkhusus kepada kepala daerah yang mengikuti arahan daripada ketumnya, yang tidak mengikuti arahan dari presiden untuk retreat di Magelang. Kalian luar biasa. Terima kasih atas keaslian, kejelasan. Jadi sekarang masyarakat tahu mana kepala daerah yang lebih mementingkan kepentingan ketua umum daripada kepentingan seorang presiden. Saya percaya akan banyak orang yang tetap mendukungmu. Tapi fakta yang harus Anda terima, karir politikmu cukup sampai di sini. Karena faktanya, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Salam, akal waras. Selain ngabisin anggaran, kepala daerah itu tidak tunduk sama presiden. Bang, Anda kalau tidak senang kepada sesuatu, tampak sekali wajah Anda. Meskipun Anda kelihatan tertawa. Barusan Anda bilang kegiatan retreat mengambur-ngamburkan anggaran. Dan
kepala daerah, menteri tidak tunduk pada presiden, tunduknya kepada masyarakat. Memang betul Bang. Namun Anda, sedikit saya beri penjelasan. Untuk kegiatan retreat seperti ini, dari dulu itu udah ada. Meskipun tempat dan namanya mungkin berbeda. Gunanya itu untuk memberi pembekalan, istilahnya digembleng, supaya dia memimpin suatu daerah, satu misi dengan pemerintah pusat. Yang kedua, untuk anggarannya, anggaran setiap pos sudah ada masing-masing. Untuk anggaran retreat seperti ini tidak diambilkan untuk anggaran yang sifatnya untuk masyarakat. Terus Bang, untuk kepala daerah, menteri tidak tunduk kepada presiden, tunduknya kepada masyarakat. Memang betul, namun konteksnya beda. Tunduk bukan tunduk seperti itu. Masyarakat memberi mandat kepada presiden sebagai pimpinan pusat, dan masyarakat memberi mandat kepada kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota sebagai kepala daerah. Terus untuk menteri, kepala daerah harus tunduk kepada pemerintah pusat supaya semua program-programnya terukur dan sejalan, tidak semaunya sendiri. Paham ya Bang ya? Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian setelah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.